قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang viralnya video dari Pak Dahlan Iskan. Yang pertama, ya, beliau berkhutbah di Komplek Al-Zaitun, di Masjid Komplek Al-Zaitun, di mana beliau menyatakan bahwa beliau ini sering ke Taiwan menemui pimpinan agama tertinggi di sana, namanya Buddha Suci, ya. Kemudian beliau menjadi aktivisnya, karena agama itu sudah ada di Indonesia. Beliau menjadi salah satu dari aktivisnya, ya, dan anehnya agama tersebut, kaum muslimin, katanya tidak boleh membuat tempat ibadah. Kemudian tidak boleh melakukan ibadah apapun, bahkan berdoa pun tidak diperbolehkan di dalam agama tersebut, ya. Jadi agama apa seperti itu, kaum muslimin? Itu sudah ateis namanya, ya. Nggak beragama itu namanya. Ya, kalau fitrah manusia itu pasti mengakui adanya Tuhan, ya, terlepas dia salah atau benar dalam menuhankan sesuatu. Ya, ada yang menuhankan manusia, ada yang menuhankan hewan, ada yang menuhankan tumbuhan, ada yang menuhankan, ya, makhluk yang lain, batu, dan sebagainya, kaum muslimin. Karena kalau manusia itu fitrahnya pasti mengakui adanya Tuhan, ya, dan dia pasti berdoa kepada Tuhannya, itu pasti. Minimal ketika ada sesuatu yang dia berharap, ya, sesuatu tersebut itu bisa tercapai, maka dia mengatakan mudah-mudahan, semoga. Itu ditujukan kepada siapa? Mudah-mudahan, semoga, ya. Harapan itu ditujukan kepada siapa kalau bukan Tuhan? Dan kemudian kaum muslimin, ada juga yang aneh dari Pak Dahlan Iskan. Setelah dia mengatakan seperti itu, ya, katanya ada agama yang dia jadi aktivis di dalamnya, yang tidak memperbolehkan ada tempat ibadah, tidak memperbolehkan ibadah apapun. Ternyata ada video dari Pak Dahlan Iskan yang sedang mengikuti ibadah orang Buddha juga. Gimana coba? Ya. Dan sebenarnya yang lebih disayangkan itu, kaum muslimin, ya, Pak Dahlan Iskan ini melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan itu keluar dari syariat Islam, menunjukkan kekufuran, kaum muslimin, ya. Seorang muslim itu haram kita melakukan ibadah dari ibadah orang-orang di luar agama Islam. Ya, ini kita lihat Pak Dahlan Iskan membawa patung, ya, melakukan ritual ibadah orang Buddha. Ya, itu jelas-jelas sangat kontradiktif antara ucapan Pak Dahlan Iskan di pidatonya ketika di Komplek Al-Zaitun dengan perbuatannya yang seperti ini, kaum muslimin, ya. Dan lebih menarik lagi, kaum muslimin, ya, ada ungkapan-ungkapan bahwasanya Pak Dahlan Iskan ini murtad karena sudah melakukan cangkok hati di negeri Cina, kaum muslimin, ya. Dan karena cangkok hati itulah kemudian hatinya condong kepada agama tersebut. Kalau benar yang seperti itu, andaikan benar seperti itu, kaum muslimin, itu artinya, ya, Pak Dahlan Iskan ini ya sudah kufur nikmat, kaum muslimin. Ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melakukan cangkok hati, ya, sudah diberikan kemudahan, ada yang donor hati kepada beliau, bukannya bersyukur akan tetapi malah kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seharusnya bersyukur. Sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan proses operasinya sampai sembuh normal, ya. Harusnya bersyukur, bukan malah kufur. Dan sebenarnya kami ya kurang sepakat lah, kaum muslimin, ya, dengan statement-statement yang mengatakan bahwa Pak Dahlan Iskan itu, ya, kufur seperti itu ya karena setelah melakukan cangkok hati, hatinya diganti dengan hati orang kafir, kemudian jadi condong kepada kekafiran, ya. Ya karena kita tahu bahwasanya hidayah itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seburuk apapun hati orang kafir, kalau Allah Subhanahu wa taala menggerak-gerakkan hatinya, membolak-balikkan hatinya, bukan tidak mungkin dia akan menjadi orang yang beriman. Ya, bahkan lebih beriman daripada orang-orang yang
Muslim sejak bayi. Ya, kita tahu kaum muslimin, berapa banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang dahulunya orang kafir. Bahkan menjadi khalifah yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Beliau ini sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu an dahulunya berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Coba ya, kurang busuk apa hati yang seperti itu ingin membunuh seorang nabi. Ya, sementara kalau orang kafir sekarang ini ya tidak semuanya seperti itu. Ya. Dan kalau masalah donor hati itu, ya cangkok hati itu kan sifatnya darurat. Apalagi kalau kita berbicara tentang transplantasi hati ini kaum muslimin. Kalau kita mengambil hati dari jasad seorang muslim, nggak boleh. Ya, meskipun sudah meninggal dunia, seorang muslim itu meskipun sudah menjadi jenazah, tetap mulia. Nggak boleh disakiti. Apalagi diambil organ tubuhnya. Ya, makanya kalau ilmu-ilmu kedokteran itu, ya ada praktek-praktek yang kemudian harus meneliti organ-organ jenazah. Ya, para ulama lebih menekankan yang untuk praktek itu bukan jenazah seorang muslim. Karena kalau jenazah seorang muslim itu mulia, harus diselenggarakan sebagaimana syariat Islam mengatur. Ya, nggak boleh dibongkar-bongkar organnya, nggak boleh. Jadi yang dianjurkan itu oleh para ulama yang menggunakan mayat-mayat orang kafir. Karena secara anatomi tubuh ya sama saja antara orang kafir dengan orang muslim sama saja. Ya bagian-bagian anatomi tubuhnya sama saja. Jadi kami tidak sependapat lah dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Pak Dahlan Iskan ini menjadi condong kepada kekufuran, kepada kekafiran karena sudah melakukan transplantasi hati, di mana hati yang diberikan atau didonorkan kepada Pak Dahlan Iskan ini hati orang kafir sehingga menjadikan dia condong kepada orang kafir. Ya, itu kami tidak sepakat kaum muslimin, ya. Karena namanya hidayah itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saja. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Hati seburuk apapun kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia bisa ya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi memang lebih rasional, ada pendapat-pendapat yang mengatakan juga bahwasanya Pak Dahlan Iskan ini ya ada kesepakatan kepada orang-orang kafir ketika mau melakukan transplantasi hati tersebut, ya. Dan salah satu kesepakatan tersebut adalah untuk ikut menciarkan agama mereka, menjadi aktivis agama mereka. Ya, balas budi lah istilahnya kaum muslimin. Nah, ini lebih masuk akal yang seperti ini kaum muslimin. Ya, lebih rasional, lebih bisa diterima argumennya. Ya, karena ya sangat wajar seseorang berterima kasih ketika ada orang yang sudah berjasa menyelamatkan dirinya, ya, memberikan donor hati, ya. Sehingga Pak Dahlan Iskan ini ingin membalas budi, istilahnya, membalas jasa. Ya. Dan yang seperti ini namanya kufur nikmat. Ya. Berapa lama dia sudah diberikan hati yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak lahir sampai terkena penyakit tersebut. Ya. Bahkan bukan cuma hati saja, bahkan masih banyak organ yang sehat ya, daripada hati yang sudah dicangkok tersebut. Yang lebih pantas dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih pantas dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dikatakan kufur nikmat itu lebih bisa diterima argumennya kaum muslimin. Dan di video sebelumnya juga kita sudah membahas ya, ternyata rekan-rekan Pak Dahlan Iskan ya, kemudian bahkan keluarga dari Pak Dahlan Iskan sendiri pun resah dengan apa yang menimpa Pak Dahlan Iskan ya, dari pidato yang beredar yang mengatakan bahwasanya dia sering ke Taiwan menemui pimpinan tertinggi sebuah agama di sana namanya Buddha Seci. Kemudian beliau menjadi aktivisnya. Kemudian muncul juga video Pak Dahlan Iskan melakukan ritual ibadah dari umat Buddha ya. Rekan-rekan Pak Dahlan Iskan, keluarga Pak Dahlan Iskan ini sudah ya, resah. Bahkan keluarganya pun sampai ya kalau menurut kami itu marah namanya kaum muslimin.
Sampai memperingatkan Pak Dahlan Iskan, seandainya tidak bertaubat, jangan pakai nama bapak di belakang namamu, Pak Iskan. Ya, jangan dipakai lagi. Itu kan artinya sudah murka keluarganya melihat yang seperti itu. Ya. Siapa yang tidak murka kaum muslimin? Murka, sedih. Ya, kemudian ya Allah, sudah tidak terbayangkan lagi kaum muslimin. Ya, melihat saudaranya murtad. Ya, na'udzubillah min dzalik. Lebih-lebih ketika ditanya oleh rekan-rekannya, ditanya oleh keluarganya, ya balasannya cuma untung saya tidak nyapres. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan belum ada klarifikasi penjelasan dari Pak Dahlan Iskan ini kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan itu kesilapan beliau, ya, itu dilakukan oleh beliau karena ketidaktahuan beliau terhadap syariat Islam. Ya, mungkin orang-orang yang mereka berpendidikan tinggi, orang-orang yang dinilai cerdas, akan tetapi kecerdasan mereka itu baru sebatas kecerdasan dalam perkara-perkara dunia, ya, akan tetapi dalam urusan akhirat mereka orang yang jahil kaum muslimin. Ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka orang yang hanya mengetahui tentang kehidupan dunia saja. Sedangkan tentang kehidupan akhirat, mereka termasuk orang-orang yang lalai. Dan kita berlindung dari hal-hal yang seperti itu kaum muslimin. Dan tentu kita sebagai saudara sesama muslim, ya, terhadap Pak Dahlan Iskan, ya, ketika kita membahas yang seperti ini, ya bukan sekedar nyinyir kaum muslimin, ya, bukan mengurusi urusan orang lain. Memang agama itu urusan masing-masing. Ya, silakan memeluk agama apapun. Tapi kalau kita melihat ada saudara kita muslim yang murtad, itu kita sangat sedih kaum muslimin. Perumpamaan seorang muslim itu, ya, bagaikan satu tubuh. Seandainya ada bagian tubuh yang sakit, ya, maka semuanya ikut merasakan sakit kaum muslimin. Ya, semuanya ikut iba. Apalagi sampai murtad kaum muslimin. Kita melihat ada anggota keluarga kita yang sakit, terkena penyakit yang keras, ya, kita kasihan. Padahal masih ada harapan untuk sembuh, ya. Kemudian andai pun dia mati, ya, masih ada harapan bahwasanya kita ini bertemu lagi di akhirat nanti karena dia seorang muslim. Mudah-mudahan penyakit tersebut menggugurkan dosa dia. Karena memang penyakit adalah menggugurkan dosa, kata Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya saudara kita tersebut meninggal karena penyakit tersebut, ya mudah-mudahan itu penggugur dosa dia, dan harapan kita untuk bertemu di akhirat itu masih banyak kaum muslimin. Ya, masih banyak harapan kita. Akan tetapi kalau ada saudara kita yang murtad kaum muslimin, ya, apalagi sudah sakit, murtad lagi, ya, itu kan sangat kasihan kaum muslimin. Apalagi kalau sampai dia itu sakit, murtad, meninggal dunia di atas kemurtadan tersebut, ya, tidak kembali kepada agama Islam, maka sudah kaum muslimin, tidak ada harapan kita untuk bertemu dengan dia di akhirat nanti. Bahkan kita sudah tidak bisa memberikan manfaat apapun terhadap orang tersebut. Ya, apa nggak sayang kita terhadap saudara kita yang seperti itu? Ya, kita bahas, ya, Pak Dahlan Iskan ini supaya kita bisa mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau ini bisa kembali kepada tuntunan syariat Islam yang benar. Seandainya beliau itu melakukan yang seperti itu karena kebodohan. Dan seandainya beliau memang benar-benar sudah keluar dari agama Islam, mudah-mudahan beliau bisa kembali masuk ke dalam agama Islam. Karena kalau sampai meninggal dunia di atas kemurtadan tersebut kaum muslimin, ya, maka, ya, saudara muslim mana yang tidak bersedih ketika ada saudaranya yang celaka untuk selama-lamanya kaum muslimin. Ya, bukankah orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya, ya, meninggalkan ayat-ayat kami, meninggalkan syariat Islam, meninggalkan agama Islam, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta itu masuk ke lubang jarum. Apakah mungkin onta masuk ke lubang jarum? Nggak akan mungkin. Ya. Ini balaghahnya tinggi.
Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya orang kafir, orang yang meninggalkan agama Islam tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ya, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat keburukan kaum muslimin. Dan keburukan yang paling buruk itu adalah meninggalkan agama Islam. Jadi kita sama-sama kaum muslimin mendoakan ya supaya Pak Dahlan Iskan di usianya yang tua, ya tua tinggal menunggu ajalnya saja ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan beliau bisa kembali kepada agama Islam, bisa kembali kepada syariat Islam yang benar ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau dalam keadaan husnul khotimah ya. Dan kita yang sekarang ini alhamdulillah masih Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas ketaatan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati ya, kuatkanlah hati kami di atas agamamu ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.